entek. Lek hadis di dalamnya niki nggih ada dua lafaz. Al-muqdo alaihi gawe ain alaihi ala sama al-muqdo lahu. Dari bahasa yang sama, kodo yakudi, kodoa. Lek muqdo alaih niki maknanya itu orang yang dikalahkan dalam hal pemberian hukum, yang dianggap bersalah, gitu, yang dianggap kalah. Ada lagi al-muqdo lahu, orang yang dimenangkan dalam hukuman, mereka yang memenangkan sengketa dalam pengadilan. Orang memiliki sengketa dalam kanjeng Nabi sing jadi hakimnya. Oke, jadi tadi ya al-muqdo alai yang dikalahkan. Kalau yang muqdo lahu yang dimenangkan. Ben gak bingung sampean itu. Dan sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan ada seorang laki-laki yang bersengketa, kemudian mereka melapor kepada kanjeng Nabi. Yang satu ahli debat, yang satu enggak ahli debat, enggak bisa bicara. Cara saiki mungkin pengacara, pada yang bukan ahli pengacara. Kemudian kanjeng Nabi melihat dari keterangannya ini, berhubung yang ahli debat itu ngomongnya lunyu, manis dan lancar, dan bisa mereka sesuatu. Akhirnya Nabi berkata, oh harta ini miliknya sampean A tadi, yang ahli debat, ahli berbicara tadi. Kemudian saat dihukumi kayak gitu, yang kalah berkata kepada Rasulullah, Nabi, demi Allah saya yang punya harta itu. Kemudian Nabi berkata, in syi'ta wa'widhu, nek sampean karep, kalau sampean ingin, maka saya akan mengulangi proses pengadilan. Nggih jenengan ulangi lagi proses pengadilannya. Akhirnya kan Nabi diulangi lagi. Ceritanya dirungokne, ceritanya dimpelke, didengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Nabi tetap memenangkan orang yang ahli bicara tadi itu sampai 3 kali, diulang-ulang sampai 3 kali. Sing ahli bicara, yang ahli merekayasa bukti, ya kan, menang. Akhirnya Nabi tahu kan, ya wes kalau sudah sampai 3 kali, silakan harta ini diambil bagi siapa yang merasa benar. Tapi dawuh kan Nabi, manil qata'a haqqan li'il muslimin bi khusumatihi fa inna maqtat'atan minan nar. Barang siapa mengambil haknya orang lain yang beragama Islam, sesama Islam, karena dia ahli mengolah bahasa, mengolah kata, maka sebenarnya dia itu mengambil jatahnya sendiri, sebuah api dari neraka. Artinya kalau dia mengambil tanahnya orang lain, itu sebenarnya bukan tanah hakikinya, itu adalah api neraka. Kalau dia sampai menjual tanah itu, makan dari tanah itu, maka nanti sebenarnya dia itu sama saja makan api neraka. Paham nih? Paham enggak? Ketoke kelihatannya tanah, tapi hakikinya adalah api neraka. Sampai 2 kali. Kemudian orang yang pertama kali sama kanjeng Nabi dimenangkan dalam persengketaan ini, akhirnya wedi, takut, dredeg, gumeter, dan bilang sama kanjeng Nabi, "Nggih kanjeng Nabi, ngapunten, itu haknya orang yang tadi niku, bukan hak saya." Lah, baru kanjeng Nabi dawuh selanjutnya adalah manik tata'a bi khusumatihi wa jadalihi haqqan ghairihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Nek hadis yang pertama haqqan mri'in muslimin, haknya orang lain yang beragama Islam, tapi di hadis ini haqqan ghairihi, berarti tidak hanya sesama Islam. Orang Islam merampas hartanya orang lain dengan cara yang tidak betul, itu falyatabawa maq'adahu minan. Dan bersiap-siaplah menempati tempatnya di api neraka. Barang siapa mengambil hartanya orang lain karena dia ahli debat, karena dia ahli mengolah kata, baik nanti muslim atau non muslim, maka bersiap-siaplah masuk ke dalam api neraka. Berarti di sini Allah itu adil, bro.
yang dirampas secara dolim ini nggak hanya orang muslim tok yang bisa membuat orang yang mendolimi tadi masuk neraka. Wong muslim kok mengambil haknya orang non muslim dengan cara yang tidak betul juga masuk neraka. Paham nggak aku? Jadi di sini ada namanya praktek iktidal. Gus Soleh adil. Hak kita sebagai seorang manusia itu diakui sama Gusti Allah. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim.